Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Ketua Cha tersenyum kecil, lalu berjalan melewati Jin menuju mobilnya. Namun, sesaat kemudian, Jin ikut bergerak mengikuti. Ketua heran dan bertanya, kenapa Jin ikut? Jin balik bertanya, apakah ketua tidak sedang mencari orang yang menghajar Hyung Suk? Ketua mengiyakan, tetapi tetap tidak mengerti alasan Jin ingin masuk ke mobilnya. Saat Jin mengatakan ingin ikut, ketua kembali menegaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jin dan memintanya menjauh. Namun Jin bersikeras. Baginya, masalah itu berkaitan dengannya karena Hyung Suk sering membantu kakeknya. Ia merasa perlu membalas kebaikan itu. Jin bahkan bertanya apakah ia yang harus menyetir. Menyadari bujukannya sia-sia, Ketua Cha menghela napas dan membiarkannya masuk. Di perjalanan, Ketua Cha menjelaskan bahwa sebelumnya Detektif Gu meminta bantuan untuk menyelidiki sesuatu. Detektif membutuhkan informasi tentang organisasi kriminal baru dari luar negeri. Sejak kedatangan mereka, banyak kekacauan terjadi. Namun, semakin jauh Ketua menyelidiki, situasinya semakin serius. Organisasi asing itu mencoba memperluas bisnisnya di Korea, terutama dalam perdagangan narkoba. Meski detektif tidak memberi rincian, ketua yakin kasus itulah yang tengah diselidiki detektif Gu. Puncaknya, detektif diserang dan hampir terbunuh. Setelah mendengar penjelasan itu, Jin berasumsi bahwa detektif Gu tidak mengetahui bahwa organisasi asing terlibat dalam peredaran narkoba, sehingga ia meminta bantuan pihak luar. Kemungkinan detektif terjebak saat menyelidiki kasus lain. Ketua Cha mengerti, lalu kembali mencoba membujuk Jin untuk pulang. Ia menegaskan bahwa ini bukan masalah yang harus ditangani seorang siswa SMA. Jin dengan nada datar bertanya, apa hubungannya? Respon itu membuat Ketua Cha menatapnya bingung. Tak lama kemudian mereka tiba di bar milik Bos Kang. Beberapa bawahan sudah lebih dulu menyisir lokasi namun gagal menemukan Bos Kang. Ketua Cha segera masuk dan disambut bawahan lain. Para anggota geng panik melihat kedatangannya. Bertanya-tanya alasan Cha Dusi mengincar mereka. Tanpa basa-basi, ketua menghampiri salah satu anggota dan menanyakan keberadaan bos mereka. Melihat wajahnya yang jelas sedang marah, semua orang tampak ketakutan. Salah satu anggota menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan bos mereka. Bos Kang menghilang sejak kemarin dan tidak dapat dihubungi. Ketua bertanya lagi. Ia mendengar Bos Kang sering bersama orang-orang baru belakangan ini. Anggota geng mengiyakan. Orang-orang itu tiba-tiba muncul dan meminta bekerja sama. Entah apa alasan Bos Kang menyetujuinya ajakan mereka. Anggota itu kemudian balik bertanya, apakah Ketua Cha sedang mencari mereka? Ketua tak merespon. Ia akhirnya mengonfirmasi bahwa Bos Kang terlibat dengan organisasi asing. Anggota lain menambahkan bahwa bos mereka sebenarnya sangat waspada terhadap orang asing itu. Meski anggotanya sering diperlakukan sewenang-wenang, ia hanya bisa berpura-pura tak melihat. Mereka sendiri kesulitan menghadapi orang-orang itu, tetapi benar-benar tidak mengetahui detail organisasi tersebut. Saat ketua bertanya lokasi mereka sekarang, tidak ada yang melihat mereka sejak Bos Kang menghilang. Ketua Cha tampak kesal, tapi salah satu anggota mengangkat tangan dan mengatakan ia pernah mendengar percakapan mereka yang menyebut gudang di pelabuhan. Mendengar itu, salah satu bawahan ketua segera berteriak,
memerintahkan rekannya pergi ke pelabuhan dan memeriksa semua gudang. Sementara itu, di sebuah gudang pelabuhan, anggota organisasi asing sedang mengemas barang dan bersiap meninggalkan tempat. Pemimpinnya menyayangkan insiden kemarin karena mereka baru saja menemukan lokasi yang bagus. Ia kemudian menanyakan tujuan selanjutnya. Bawahannya menjawab, Cheonan. Sang ketua memerintahkan mereka segera pindah. Namun sebelum pergi, mereka dihentikan oleh 3 bawahan ketua Cha yang sedang melakukan pemeriksaan. Setelah menghitung jumlah mereka, bawahan itu langsung menyadari bahwa kelompok di depan mereka adalah organisasi yang dicari ketua. Mengetahui identitas mereka terbongkar, anggota organisasi asing langsung menyerang. Namun salah satu bawahan berhasil memanggil rekan-rekan lainnya. Dan tak lama kemudian, gudang itu dikepung. Sang ketua organisasi asing terkejut. Tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang menghadang mereka. Pertarungan antara kedua kubu pecah dalam waktu singkat. Meskipun kalah jumlah dan tidak membawa senjata, para anggota organisasi asing mampu mengalahkan bawahan ketua Cha satu persatu. Satu bawahan berhasil memukul seorang pria asing dari belakang dan mengatainya karena membuat keributan di wilayah tersebut. Tetapi pria itu beserta rekannya langsung mengeluarkan pisau, membuat situasi berubah. Melihat rekan-rekan mereka tumbang begitu cepat, bawahan ketua Cha terdiam ketakutan. Salah satu dari mereka memperingatkan yang lain untuk berhati-hati karena lawan membawa senjata. Beberapa anggota tambahan datang membantu, sedikit mengembalikan keberanian mereka. Ketua organisasi asing kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak dan menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Pertarungan kembali berlangsung sengit, tetapi keunggulan tetap berada di pihak organisasi asing. Satu demi satu bawahan ketua Cha mulai tumbang, memunculkan kepanikan baru. Mereka kembali teringat instruksi ketua untuk menunggu. Salah satu anggota ketua Cha sempat menangkap dan menjatuhkan lawannya. Tetapi ia segera kewalahan dan menyadari bahwa kekhawatiran ketua sebelumnya bukan tanpa alasan. Tak lama kemudian, terdengar suara yang memerintahkan mereka untuk berhenti. Semua orang menoleh ke arah suara. Ketua Cha telah tiba, dengan Le Jin di belakangnya. Kehadiran ketua membuat bawahannya menunduk ketakutan. Ketua Cha menegur mereka dengan nada kecewa. Tugas mereka hanya mengulur waktu, bukan bertarung. Para bawahan menunduk, merasa bersalah. Ketua lalu menatap pemimpin organisasi asing. Bos berkepala botak itu menyeringai dan bertanya apakah ketua Cha adalah pemimpin kelompok yang menyerang membabi buta tanpa melihat situasi. Ketua tidak merespon. Tiba-tiba salah satu pria asing menerjang. Namun serangannya berhasil ditangkis dengan mudah dan ketua langsung membalas dengan satu pukulan ke wajah, membuat pria itu tersungkur pingsan. Semua orang terdiam menyaksikan itu. Ketua lalu bertanya pada si botak, apakah pria yang pingsan itu anak buahnya? Dan mengapa dia dibiarkan maju tanpa mengetahui tempatnya? Mendengar itu, para bawahan ketua Cha kembali bersemangat. Bos botak menatap ketua dengan lebih cermat. Ia mengaku tidak pernah melihatnya di wilayah tersebut dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Ketua menjawab dingin. Saudaranya pernah mendapat bantuan dari si botak di rumah sakit. Baru saat itu bos botak menyadari identitas lawannya. Pria di depannya adalah saudara dari orang yang menghalanginya untuk membunuh detektif. Ia kemudian menggertak, mengatakan bahwa ketua Cha seharusnya tetap diam dan bersyukur tidak ikut dihajar. Menurutnya, ketua bertindak sembarangan dan berlagak seperti bos sambil mencari kematiannya sendiri. Ketua lalu berjalan perlahan dan mengambil sebuah tongkat besi di dekatnya dan memperingatkan Jin untuk berhati-hati karena lawan mereka bertindak tanpa berpikir.
Seorang pria bergerak cepat menyerang. Serangannya gagal dan ketua dengan sigap menghantam kepalanya. Setelah pria itu jatuh, ketua memukul sekali lagi untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Ketika berbalik, ketua mendapati lawan jin sudah tergeletak kalah. Sekilas, ketua menyesali peringatannya yang tidak perlu. Jin hanya diam sambil mengambil pisau lawan dari tanah. Kini hanya 3 orang yang tersisa. Tangan kanan bos botak maju sambil bertanya, apakah saudara ketua sudah mati? Ia menyebut bahwa saudaranya itu tipe yang ceroboh. Dan meski telah menusuknya dengan kuat, ia tidak yakin apakah saudara ketua benar-benar mati. Ketua Cha mengenali pria itu. Seketika ekspresinya berubah dan genggaman pada tongkat besi mengencang. Amarah yang ditahannya jadi memuncak. Kedua pria itu maju dan bersiap memulai pertarungan. Ketua Cha menyerang lebih dulu, tetapi lawannya berhasil menghindar. Pria itu lalu membalas dengan siku. Namun serangannya ditangkis dan dibalas dengan pukulan. Setelah beberapa kali bertukar serangan, keduanya mundur kembali. Ketika menilai situasi, ketua menyadari luka pada lengannya dan darah yang mengalir. Lawannya bergerak cepat. Para bawahan ketua terlihat khawatir, sementara jin tetap diam. Pria itu kembali maju dan kali ini menargetkan leher. Ketua bertahan sekuat tenaga, tetapi beberapa serangan tetap mengenainya. Keterampilan pisau lawan sangat hebat. Bos botak menyela mereka, mengatakan bahwa ketika pertama tiba di Seoul, ia terkejut melihat geng-geng yang mengklaim wilayah tersebut begitu lemah. Tidak ada satupun yang berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Berbeda dengan kelompoknya yang selalu mempertaruhkan nyawa untuk menjaga wilayah mereka. Bahkan hewan, lanjutnya, akan bertarung sampai mati untuk mempertahankan wilayah. Tetapi orang-orang di daerah itu justru melarikan diri saat bahaya muncul. Ia menyebutkan betapa lucunya melihat sekelompok pengecut bersikap sok kuat dan hidup dari perlindungan orang lain. Ketua Cha yang masih bertarung menyuruh si botak diam. Perhatiannya sempat teralihkan, memberi peluang bagi lawannya untuk menyerang. Pria itu mencoba menusuk. Tetapi ketua sudah mengantisipasi dan menangkap pergelangan tangannya. Lawan meninju wajah ketua, namun serangannya tak berarti. Kemampuan pisaunya baik, tetapi tinjunya tidak sebanding. Ketua mencengkeram tangan lawan dan menghantam kepalanya beberapa kali sebelum akhirnya memukul lawan dengan tongkat besi, membuat pria itu jatuh pingsan. Para bawahan bersorak melihat lawan berhasil dilumpuhkan. Ketua Cha kemudian menanggapi si botak, membuat pria itu tampak kesal. Dua bawahan si botak tiba-tiba menerjang dari belakang, berniat menghabisi ketua. Jin bergerak cepat, menghentikan salah satu dari mereka, lalu meninju wajah yang lain dan menahannya di tanah. Ketua Cha dan para bawahannya terdiam. Mereka yang selalu diberi peringatan mengenai jin akhirnya memahami alasannya. Kemampuan remaja itu berada di luar dugaan mereka. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Peluru mengenai bahu ketua, membuat bawahannya kembali panik. Si botak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah ketua. Ia menyebut ketua sebagai pejuang tangguh. Tidak ada yang pernah membuat kelompoknya mundur sebelumnya. Namun hal itu tidak berarti baginya. Cukup satu tembakan saja untuk mengakhiri semua ini. Ia kemudian mengejek, mengatakan bahwa ketua tampaknya tidak memahami cara menggunakan pistol. Ia yakin ketua Cha tidak pernah mempertimbangkan senjata seperti itu. Padahal pistol sangat berguna. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.